Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pelajaran desain grafis percetakan pada kelas 11 multimedia. Dasar-dasar tipografi. Tipografi merupakan pemilihan, pemilahan, dan pengaturan tata letak yang harmonis serta mengandung maksud tertentu dari huruf yang ditampilkan dalam berbagai media komunikasi. Sejarah tipografi. Pada tahun 1800 sebelum Masehi, merupakan perkembangan awal dari bentuk silaba menjadi penulisan abjad. Penulisan abjad yang saat ini masih berkembang adalah tulisan Romawi. Komunikasi dengan 21 huruf kapital, tulisan Romawi bisa bertahan lama tanpa perubahan dan huruf sederhana yang mudah dipahami. Pada abad ke-9 di Eropa Utara mengembangkan tulisan kecil bernama Carolina yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Pada tahun 1420, munculnya seni tulisan tangan yang bernama tekstura gotik oleh Gutenberg. Para desainer huruf menciptakan jenis huruf yang sederhana, kuat, kokoh, dan mudah dibaca pada abad ke-17 dan 18. Pada abad ke-19, terkenal dengan zaman industrialisasi, ditemukannya huruf dengan garis sepadan, yaitu mempunyai kekuatan sama atau ukuran ketebalan yang sama. Perkembangan huruf sangat pesat pada abad ke-20, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dan komunikasi. Huruf yang tersedia di perangkat lunak komputer yang terdiri dari berbagai jenis dan ukuran, serta pengaturannya sehingga lebih leluasa dalam membuat model-model huruf sesuai yang diinginkan. Pembuatan tipografi untuk keperluan desain. Pembuatan tipografi dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan dalam desain. Dibutuhkan beberapa teknik yang akan kita bahas. Pembuatan dapat dilakukan menggunakan manual, yaitu pensil dan kertas, maupun menggunakan perangkat lunak, yaitu CorelDRAW dan Illustrator. Unsur dasar pembuatan tipografi. Yang pertama, variasi huruf. Variasi huruf memberikan kepada perancang untuk mengekspresikan, membedakan, dan memberikan tekanan pada bagian-bagian teks. Yang kedua, pengaturan huruf. Pengaturan huruf pada komunikasi visual, kadangkala ada kesenjangan perbedaan dalam segi ukuran, bentuk, dan gaya huruf. Tampilan huruf yang berbeda merupakan penegasan atau variasi suatu kata atau kalimat. Maksud dari penegasan ini agar pembaca lebih jelas terhadap maksud yang diinformasikan. Yang ketiga, ada penataan huruf. Berhasil atau tidaknya suatu komunikasi visual dapat disebabkan pula oleh pengaturan suatu huruf dalam teks. Kurang sesuainya pengaturan teks akan tampak kurang harmonis dan kelihatan kurang sempurna, sehingga pembaca enggan membacanya. Pengaturan jarak yang tidak stabil dan kurang sesuai di antara huruf akan mengakibatkan pengertian lain terhadap pembaca. Terlalu rapatnya di antara kata-kata akan menyebabkan sulitnya dibaca. Yang selanjutnya yaitu penegasan tipografi. Huruf merupakan sarana untuk membentuk kata-kata yang mengandung arti dan pikiran. Huruf merupakan petunjuk dan penjelas apa yang dimaksud sebagai simbol atau lambang bunyi untuk komunikasi. Pada hakikatnya, huruf merupakan gambar yang mempunyai makna tertentu bila disusun. Yang kelima, elemen teks. Teks merupakan seperangkat tanda yang ditransmisikan dari seorang pengirim pesan kepada seorang atau masyarakat sebagai penerima pesan melalui medium tertentu dengan kode-kode tertentu. Pihak penerima, yaitu pihak yang menerima tanda-tanda. Informasi yang disampaikan melalui media massa maupun media elektronik mempunyai elemen teks yang sama, yaitu headline atau judul, subheadline, tag headline, cerita atau naskah, caption, dan blok nama atau penerbit. Gaya tipografi. Yang pertama, coretan. Huruf bila ditinjau dari coretan atau gerakan saat menulis, maka terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu vertikal, horizontal, diagonal, dan lingkaran. Lalu yang kedua, kelompok huruf. Diperhatikan dari bentuk struktur gambar, huruf dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu serif, sans serif, dan fantasi. Yang ketiga, ukuran huruf. Tebal huruf adalah lebar samping kiri ke kanan, sedangkan tinggi huruf, yaitu tinggi batang huruf dari kaki ke kepala. Pemilihan ukuran baik samping maupun tinggi sangat berhubungan dengan ruang. Teknik pembuatan huruf. Yang pertama, menggambar huruf Roman klasik. Huruf yang indah secara ideal harus ada keharmonisan antara lebar dan tinggi huruf. Yang kedua, menggambar huruf dengan alat berujung pahat. Bagaimana cara membuat huruf miring, tebal, dan tipis? Untuk menghasilkan huruf tersebut dapat menggunakan alat runcing seperti pahat.
dengan cara memegang sudut tertentu terhadap garis mendatar. Macam-macam prinsip tipografi. Yang pertama, legibility, kualitas pada huruf yang dapat terbaca. Dalam suatu karya, dapat terjadi cropping, overlapping, dan sebagainya, yang dapat menyebabkan berkurangnya legabilitas. Macam-macam prinsip tipografi. Yang pertama, legibility, kualitas pada huruf yang dapat terbaca. Dalam suatu karya, dapat terjadi cropping, overlapping, dan sebagainya, yang dapat menyebabkan berkurangnya legalibilitas. Maka, harus mengenal dan mengerti karakter huruf dengan baik. Yang kedua, readability, penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya dengan huruf lain sehingga terlihat sangat jelas. Yang ketiga, visibility, sebuah kemampuan suatu huruf, kata, atau kalimat dalam suatu karya desain dapat dibaca dalam jarak tertentu. Yang keempat, clarity, kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu karya desain agar dapat dibaca dan dimengerti oleh target yang dituju. Tugasnya yaitu merangkum materi hari ini dan jelaskan unsur tipografi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.